Damai Sejahtera rekan sekalian, yang saya hormati Bapak Komite yang berkenan hadir di hari ini dalam rangka presentasi visi dan misi SD Negeri Bagian Kedua. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Mari kita pertama-tama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, syukur alhamdulillah karena kita dapat diberikan kesempatan untuk sama-sama kita merefleksi visi misi yang sudah ditetapkan di awal tahun pelajaran. Sebagai pengantar saya Bapak sekalian bahwa visi misi kita ini sudah kita cantumkan pada saat kita membuat RKJM. Demikian Pak Komite. Jadi visi sesuai dengan saya laporkan penjenengan itu di RKJM kita dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Dan kita pertegas pada saat penyusunan rencana kerja tahunan dan kurikulum yang sudah saya berikan kepada Pak Komite untuk ditandatangani. Nah, hari ini kita akan sampaikan kepada bersama pada penjenengan berkaitan dengan menegaskan kembali visi misi yang sudah kita buat. Bapak sekalian, agenda kita hari ini. Jadi nanti saya menyampaikan visi SD Bagian Kedua ini, kemudian misi. Jadi langkah-langkah apa yang kita tempuh untuk melaksanakan misi itu, kemudian yang keempat adalah bagaimana strateginya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan hari ini, Bapak Ibu semuanya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Jadi umpan balik dari Bapak Ibu sekalian dan Pak Komite ini kami harapkan supaya kita di dalam 1 tahun ke depan ini program-program sekolah kita ini selalu pada rel yang sudah ditetapkan. Ini yang kita harapkan seperti itu. Maka secara berkala Bapak sekalian, saya sampaikan untuk merefleksi visi dan misi kita. Karena kita paham Bapak sekalian bahwa visi ini adalah sebuah representasi visual di masa yang akan datang. Jadi representasi itu gambaran nyata apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Itu visi kita. Jadi Bapak Ibu kalau memahami bahwa visi adalah representasi visual seperti pada slide pertama yang saya sampaikan ini di masa depan SD Bagian. Jadi gambaran nyata, gambaran yang nampak yang akan kita capai itu namanya visi. Nah, visi ini selalu kita refleksi dan mendapatkan umpan balik di penjenengan. Hari ini ada Pak Komite untuk memberikan umpan balik untuk kita semua. Ini supaya kita dalam membuat pelaksanaan program yang sudah kita lakukan itu selalu dalam blueprint yang Bapak sekalian, seperti yang sudah kita pahami bahwa visi kita adalah terwujudnya lingkungan sekolah yang ramah, menyenangkan dalam membentuk peserta didik. Pertama, bernalar kritis, kemudian kreatif, mandiri, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, punya jiwa kolaborasi gotong royong, dan juga kebinekaan global. Serta Bapak Ibu yang poin yang terakhir kita tambahkan, anak didik kita nanti setelah lulus ini diharapkan juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Jadi ini visi kita yang nanti akan kita tinjau ulang di tahun 2026 nanti, penyusunan RKJM yang kedua. Jadi Bapak sekalian, visi kita ini bagaimana kita mewujudkan suatu lingkungan sekolah ini sehingga anak ini nanti di dalam pembelajaran itu senang. Sekolah kita ini menjadi sekolah yang ramah anak. Demikian Mas Heri. Jadi kaitan dengan ramah di sini berarti lingkungan itu bersahabat dengan anak. Anak bisa dengan senang
dengan bisa optimal belajar. Artinya anak bisa mengoptimalkan diri dalam suatu kondisi yang maksimal, dia dapat mengeksplorasi diri untuk belajar ya, tanpa ada gangguan. Arti gangguan secara fisik maupun gangguan secara sosial. Itu yang dinamakan ramah seperti itu. Kemudian membentuk peserta didik yang ini, yang kritis, kreatif, mandiri, iman takwa, kemudian berakhlak mulia, punya jiwa kegotong royongan, kebinekaan global, dan juga peduli terhadap lingkungan. Ini semua seperti acuan kita di akhir pendidikan di satuan pendidikan kita ini, Pak Komite, anak-anak mempunyai suatu profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita. Ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah menetapkan misi-misi yang akan kita lalui. Yang pertama adalah kita menciptakan suasana belajar. Nah, ini pengelolaan kelas kita penting. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang ramah terhadap anak, full senyum, anak datang tidak terbeban, anak datang dengan membawa kompetensi diri yang siap untuk belajar. Ini. Nah, makanya Bapak sekalian, di tahun yang datang nanti kita akan adakan pembiasaan baru selain pembiasaan religius, pembiasaan yang curhat. Jadi anak-anak yang pertama itu kita beri kesempatan untuk ngomong apapun itu. Nanti Bapak Ibu sekalian akan punya tema apa yang dibicarakan hari ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tolong ini dicatat, begitu besok kita tahun pelajaran baru ini kita akan melaksanakan program itu. Pak, kemarin kita pada saat kita Bapak refleksi, apa itu presentasi visi-misi, kita ada umpan balik merefleksi, kita perlu adanya untuk penciptaan iklim itu ada pembiasaan di awal masuk curhat, anak bercerita, apapun temanya, gitu ya. Karena Bapak sekalian, kita paham bahwa anak datang ke sekolah ini belum tentu semuanya siap belajar. Ya, mungkin ada anak yang sudah memburu tadi kok nengok ada masalah ini kurang sanu atau kebiasaannya dia itu pamit pada orang tua karena orang tuanya bekerja tidak sempat. Ini kan timbul kegundah-gulanan. Ya. Seperti bulan ini kadang-kadang gundah-gulana. Ada yang kurang kok kita masih kurang mana ngopo ya? Oh iya, ternyata bajunya anakku tadi saking bajunya lepas belum tak pasang. Ini kan mengganggu belajar anak. Hal-hal yang latar belakang, maka kita harus analisis ya. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan nilai-nilai ajaran agama peserta didik untuk membentuk karakter mulia. Nah, ini Bapak Ibu, sementara kita sudah laksanakan pembiasaan untuk membaca Asmaul Husna dan juga membaca surat pendek. Ya. Nah, yang kita sepakati ada sholat zuhur berjamaah, ini belum efektif kita laksanakan karena kita ada faktor internal eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak tersedia ruangan khusus untuk sholat berjamaah. Jadi Pak Yasin ya, Pak Yasin kalau ingin sholat jamaah mengajak anak-anak ke musola yang tentunya memakan durasi waktu yang agak panjang. Ini perlu kita. Selanjutnya Bapak sekalian, yang ketiga, kita mengembangkan potensi kecerdasan pendidik agar dapat bernalar kritis, kreatif, mandiri melalui pembelajaran yang kreatif, integratif, dan partisipatif. Nah, di poin ini Bapak sekalian, ini berkaitan dengan kompetensi pendidikan di dalam mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang penuh partisipasi anak. Bahasa kerennya itu berpihak pada anak. Jadi anak itu bertanggung jawab penuh terhadap hasil belajar. Sehingga Bapak sekalian, kalau ada anak ini tidak bisa belajar secara hasil optimal, itu tidak menyalahkan gurunya, tidak menyalahkan medianya, tetapi anak bisa bereaksi ini kekeluhan saya, ya, karena saya kurang sungguh. Inilah yang kita minta seperti itu. Jadi di sini begitu kita mengelola pembelajaran itu, anak ini dia itu merencanakan sendiri, melaksanakan sehingga hasilnya apapun hasilnya itu anak yang bertanggung jawab, tidak menyalahkan
Bapak Ibu guru tidak menyalahkan sekolah, tidak menyalahkan sumber belajar, tapi ya karena saya tidak secara penuh belajar. Nah ini yang kita bawa ke sana dulu. Ya. Kemudian yang keempat adalah kita mengembangkan wawasan kebangsaan, mengedepankan semangat gotong royong dan ketindakan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya laporkan dengan saya terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah banyak sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menumbuh semangatkan jiwa bergotong royong. Ada kita di hari Jumat ada kegiatan Jumat Siang. Nah di situ terlibat hasil observasi pembelajaran. Terima kasih Bapak sekalian sudah banyak sekali menerapkan strategi metode pembelajaran yang kolaboratif. Ada diskusi, kemudian ada presentasi anak, bentuk tim kerja, kemudian juga Bapak Ibu sekalian memberikan banyak tugas-tugas yang bersifat proyek antar kelompok. Ini yang biasa. Saya kalau boleh acungi jempol juga kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak, teman-teman kita Pak Komite ini di dalam pembelajaran itu sudah menerapkan pembelajaran yang menumbuh kembangkan jiwa gotong royong. Ini yang harus kita pertahankan karena kita kemanusiaan dan usaha-usaha melestarikan lingkungan hidup. Nah di sini kita harapkan kita laksanakan visi kita ke dalam visi kita ini kita kembangkan sikap tumbuh kembang. Terima kasih Bapak sekalian yang telah membiasakan anak-anak begitu melihat sampah mengambil tanpa disuruh. Begitu ada teman yang sakit, anak-anak usul untuk menengok. Bahkan saya lihat saya laporan dari Bapak Ibu guru ini ada kas-kelas yang nanti digunakan untuk menengok temannya yang sakit. Ini bentuk peduli. Hasil observasi juga dengan Pak Komite. Begitu saya mengerti teman-teman ada yang tidak mau berpulpen tanpa diminta untuk meminjamkan anak meminjam. Inilah yang kita harapkan profil pelajar kita, lulusan kita itu seperti itu. Ini Bapak Ibu yang misi kita. Monggo silakan Bapak Ibu atau mungkin dari Pak Komite juga silakan menyampaikan. Ya mungkin dimulai dari Bapak Ibu. Ya terima kasih. Monggo Mas Put. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya mengajak Pak Komite untuk menanyakan beberapa hal yang mungkin nantinya bisa kita diskusikan bersama. Saya ingin menyampaikan untuk yang poin kelima yaitu tentang pelestarian lingkungan Pak. Di mana di lingkungan sekolah kita ini kita ketahui bahwa pembangunan kawasan industri Batang itu sangat luar biasa. Jadi desa ini Dukuh Padurekso sendiri berada di tengah-tengah kepungan kawasan industri. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajarkan kepada siswa untuk menjaga lingkungannya itu tetap baik? Karena mau tidak mau kemungkinan besar di sini itu adalah tempat mereka untuk mencari makan, di sini adalah untuk mereka beraktivitas serta sebagai tempat tinggal. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Bud. Tepuk tangan dulu. Ya luar biasa. Ini membuka cakrawala pandang kita bahwa kita juga harus responsif terhadap kondisi lingkungan kita. Nah, idenya terkenang sekali. Kita siapkan misi kita untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap masalah-masalah ini berkaitan dengan latar belakang tadi. Kalau kami boleh menegaskan, kalau saya boleh menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Bud, Pak Komite, Padurekso, tempat SD kita ini adalah ring 1 kawasan industri yang tentunya akan terjadi dampak-dampak lingkungan yang luar biasa yang akan mempengaruhi proses pembelajaran dan juga nanti akan membawa sikap anak bagaimana untuk peduli ke lingkungan mengingat lingkungan kita menjadi kawasan industri. Kira-kira seperti yang disampaikan Pak Bud. Demikian ya Mas Bud ya yang disampaikan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita diskusikan, mungkin dari Bapak Ibu yang lain punya pandangan. Bagaimana cara kita menanamkan anak supaya peduli lingkungan dan upaya untuk melestarikan lingkungan. Jadi ini kaitan dengan program-program apa yang mendorong anak atau menumbuh kembangkan sikap peduli anak terhadap usaha-usaha perusahaan lingkungan. Ya, monggo ada masukan dari Bapak yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ini berarti Mbak Kana mau menyampaikan, silakan Mbak Kana.
Ya, kira-kira apa program apa yang diusulkan bukan dari yang sampaikan Mas Putu? Untuk menumbuhkan rasa kesadaran anak-anak kita Betul. untuk dalam hal apa lingkungan biar tetap terjaga itu ya dia salah satunya kalau ada sampah ya diambil untuk apa tidak menunggu teman lainnya menyuruh atau disuruh lah intinya dia sudah sadar sendiri bahwa ada sampah ya diambil, ada tanaman yang kering ya mau disiram. Intinya untuk melestarikan lingkungan seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Hana, luar biasa. Jadi ada unsur penjagaan lingkungan, ya. Jadi bisa dicatat Mas. Jadi pembiasaan Jumat bersih ini mulai digalakan, ya. Ini digalakan. Nah, ada soal yang lain? Kalau dari Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin Pak. Ya. Kita perlu menekankan lagi tentang penghijauan lingkungan. Iya. Terima kasih. Karena pengertian lingkungan. karena mungkin ya. Programnya kira-kira apa? Ya mungkin satu anak satu tanaman itu nanti dibawa ke sekolah dan dirawat setiap hari. Jadi setiap anak memiliki tanggung jawab terhadap tanaman yang dibawa tersebut. Luar biasa ini di Semarang. Tepuk tangan dulu Bapak sekalian teman-teman. Dan itu tentunya yang telah memancing munculnya ide baru. Pertama, lebih mengoptimalkan program Jumat bersih. Yang kedua, anak-anak dibawa untuk menyiapkan satu tanaman yang ditanam di sekolah, tanaman hias, dan itu menjadi tanggung jawab pribadi. Ya, luar biasa. Dicatat Mas Ferry, ya, supaya itu menjadi referensi kita. Nah, kemudian kalau saya belum menambahkan, ini kan anak dibawa untuk kita nikmati, ya kan? Nah, ini bisa kita kembangkan. Selain nanti anak membawa untuk kita tanam di sekolah tanaman hias, karena kita melihat di lingkungan kita itu tidak cukup untuk menanam tanaman keras, mungkin juga bisa membawa tanaman keras dan tanaman hias. Yang tanaman keras itu kita bagikan kepada masyarakat untuk ditanam. Atau nanti Pak Komite bisa memberikan suatu pandangan. Oh, di Desa Padruso ini ada lokasi yang masih gundul. Nanti itu bisa kita aturkan ke masyarakat di Padruso ini untuk ditanam di sana. Gitu ya. Bisa menjadi bahan masukan kita itu Mas Ferry. Terima kasih Mas Bud yang telah mengkritisi, memberikan pandangan di yang kelima. Bapak sekalian, mungkin ada yang lain. Ini kita sudah dapat poin misi yang luar biasa ini. Ada yang lain, Bapak sekalian? Kalau cukup saya lanjutkan. Ada tidak? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dapat beberapa poin refleksi hari ini dari presentasi saya ini. Nah Bapak Ibu, ini tadi kita kembali ke awal. Mengapa atau kita perlu visi misi? Yang pertama itu menjadikan blueprint. Blueprint itu apa ya? Cetak biru ya. Jadi apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan itu. Yang kedua, visi misi itu juga merupakan kendali kita dalam menyelenggarakan. Kadang-kadang kita diberhadapkan sesuatu program yang harus kita laksanakan, tetapi itu di luar dari visi misi kita. Maka visi misi ini menjadikan kendali supaya yang sudah kita programkan yang kita dahulukan. Karena yang kita program itu sudah visi kita. Yang ketiga adalah mengapa visi misi itu ada? Karena visi misi ini sebagai arah atau tujuan satu pendidikan. Tujuan kita itu tadi anak yang peduli lingkungan, anak yang berprofil pelajar Pancasila, bisa mandiri, bisa kolaborasi, kemudian tetap mempertahankan kearifan lokal, tetapi tetap membuka perkembangan zaman. Kemudian anak punya iman ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang kita harapkan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, sasarannya siapa? Nah Bapak Ibu, sasarannya adalah warga sekolah kita. Kalau kita bicara warga sekolah di lingkungan kita ini ya ada mungkin Bapak Ibu sekalian, kemudian orang tua, masyarakat di sekitar, kemudian lembaga-lembaga di desa yang ada, kemudian juga banyak sekali elemen masyarakat itu yang menjadi sasaran. Karena mau tidak mau visi yang kita bangun ini nanti akan berdampak kepada masyarakat. Ini ya. Selanjutnya Bapak sekalian, terus bagaimana strategi kita
untuk mencapai visi dan melaksanakan visi tadi. Nah, ini. Nah, strategi yang kita ambil yang pertama adalah program tertuang dalam dokumen sekolah. Karena sebagai pengingat, kalau hanya dalam pengalangan saja ini akan lupa. Makanya tadi Mas Ferry saya mohon untuk mencatat supaya tidak lupa. Kemudian yang kedua adalah perlu kita kolaborasi antar warga. Jadi ada jalur kerjasama, pemahaman. Jadi Pak Komite kalau setiap satu penyelesaian undangan sekolah mohon diluangkan waktu. Ya karena ini bentuk kerjasama kita. Karena kita tidak bisa apa-apa dengan masyarakat tanpa jembatan Pak Komite dan teman-teman. Nah ini. Yang ketiga adalah memanfaatkan peluang potensi di sekitar kita. Tadi disinggung oleh Mas Pak Puput bahwa sekolah kita ini kawasan industri. Berarti di sana ada potensi. Maka kita perlu suatu kerjasama dengan lembaga-lembaga ini. Nah, ini yang masalah kita adalah kita kerjasama dengan elemen masyarakat, ya, baik dunia industri, dunia usaha, lembaga pemerintahan desa, kemudian dinas-dinas yang ada di desa ini, baik puskesmas, kemudian tingkat kecamatan ada koramil, polsek dan seterusnya. Lanjut, ada penganggaran yang tepat. Nah ini poinnya di sini. Jadi program-program kita yang sudah kita tuangkan dalam rencana kegiatan tahunan itu tertuang dalam anggaran. Anggaran ini sesuai dengan itu yang kita gariskan. Nah, semuanya mengacu pada visi kita saat pendidikan kita. Kami sebuah impian kita, kondisi nyata yang akan datang. Lanjut, Bapak sekalian, kita juga tidak putus semangat, kita tetap mengoptimalkan sumber daya kita yang ada. Saya sampaikan Pak Komite, sampai hari ini kita cukup sumber dayanya karena semua guru di kelas sudah terpenuhi, statusnya ASN, ya. Kemudian kita doakan untuk Pak Penjaga Gunawan ini nanti bisa diangkat ketika. Tolong doanya Pak Komite. Amin. Ya. Nah kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kita potensinya melihat sedikit. Ini juga ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Kelebihannya kita lebih optimal jangkauan kita. Tapi kekurangannya kadang-kadang kita kurang sumber daya yang banyak untuk pengoptimalan sumber daya dari jumlah siswa ini. Itu Bapak Ibu sekalian pemaparan kita hari ini. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, ya kita selesai untuk presentasi hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sebelum nanti kita akhiri presentasi hari ini berkaitan dengan visi sekolah. Silakan Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan mungkin peluangnya, strateginya, sasarannya. Ada Bapak Ibu sekalian? Jelas? Jelas. Nah, terima kasih Mas Subur yang telah menyemangati kita, mempertegas bahwa kita sudah jelas ketika kita ambil seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Komite yang saya hormati pula, terima kasih yang telah setia dari awal sampai akhir presentasi ini membersamai kita untuk sedikit membedah visi dan misi kita. Semoga apa yang kita tetapkan ini dapat kita laksanakan secara konsisten, kontinu, ya, dengan sumber daya yang kita punyai. Tetap poinnya adalah kami tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan dari masyarakat yang dengan jalan. Demikian Bapak sekalian, pemaparan presentasi visi misi SD Negeri Batibur 2. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita untuk melaksanakan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Amin. Terima kasih Bapak sekalian atas partisipasinya. Apabila saya dalam memaparkan presentasikan visi dan misi sekolah ini ada yang kurang, kami mohon maaf. Tetap setelah pemaparan ini masukan umpan balik dari Bapak Ibu sekalian, dari Pak Komite, mungkin untuk itu nanti sampai di rumah merenungkan ada yang diberikan, tetap kami. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.